Pada suatu hari, dalam usia mudanya yang masih belia, Nabi Muhammad SAW ikut dalam perjalanan dagang bersama pamannya, Abu Thalib. Perjalanan itu panjang, melelahkan, dan penuh ujian. Di tengah perjalanan mereka, salah satu dari anggota rombongan terjatuh dari unta dan terluka parah. Kaki lelaki itu terkilir dan berdarah, tidak bisa berjalan lagi. Mereka pun sepakat untuk mencari bantuan di tempat terdekat. Langit mulai memerah saat matahari hendak tenggelam, dan suara debur ombak mulai terdengar dari kejauhan. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir pantai. Rumah-rumah dari kayu dan batu berjejer rapi, namun hawa yang menyelimutinya terasa ganjil. Asap dupa mengepul dari berbagai penjuru, dan suara mantra-mantra aneh terdengar lirih. Nabi Muhammad yang saat itu masih remaja, dengan hati yang bersih dan mata yang penuh kasih, memperhatikan sekeliling dengan penuh keprihatinan. Saat rombongan meminta bantuan, penduduk desa tampak ragu. Sebagian bahkan enggan menolong, takut dianggap mengganggu ritual suci mereka. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, pandangan Nabi Muhammad tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuat hatinya teriris. Di ujung tebing batu menghadap ke laut, tampak seorang wanita dan anak kecil yang diikat dengan tali kasar. Mereka duduk di atas batu, tubuh mereka terguncang angin laut yang kencang. Air mata anak kecil itu mengalir deras, tubuhnya menggigil kedinginan. Wanita itu, mungkin ibunya, hanya bisa merangkulnya meski tangan mereka terikat. Wajah mereka penuh ketakutan. "Apa yang kalian lakukan pada mereka?" tanya Nabi Muhammad, suaranya bergetar. Seorang tetua desa mendekat dan menjawab datar, "Mereka adalah persembahan untuk dewa laut. Kami sudah lama tak mendapat ikan. Ini adalah satu-satunya cara agar laut kembali memberkati kami." Mendengar itu, dada Nabi Muhammad bergemuruh. Tak bisa ia membiarkan kezaliman itu terjadi di depan matanya. Ia melangkah maju, meski para penduduk memperingatkannya. "Anak ini bukan untuk dewa," katanya tegas. "Dia adalah ciptaan Allah yang maha pemberi rizki. Bukan laut, bukan batu, bukan dewa kalian." Tanpa ragu dengan tangannya sendiri, Nabi Muhammad memutuskan tali-tali yang mengikat ibu dan anak itu. Sang ibu langsung memeluk anaknya dengan erat, menangis haru sambil mengucap syukur. Para penduduk memandang dengan cemas, takut akan murka laut yang mereka yakini. Tiba-tiba, langit yang tadinya muram berubah. Awan-awan terbuka dan cahaya matahari terakhir menyinari laut. Dari kejauhan terdengar gemuruh, bukan dari amarah, melainkan dari gelombang besar yang datang mendekat. Ombak besar menghantam tepi pantai, namun tidak membawa kehancuran. Sebaliknya, air surut kembali dengan membawa ribuan ikan yang terdampar di tepi pantai. Ikan-ikan segar menggelepar di atas pasir, cukup untuk memberi makan seluruh desa selama berhari-hari. Penduduk terpana. Mereka berlarian ke pantai, memungut ikan dengan penuh kegirangan. Salah satu dari mereka berlutut dan menatap Nabi Muhammad dengan mata berkaca-kaca. "Siapa engkau, anak muda? Belum pernah kami melihat mukjizat seperti ini." Nabi Muhammad hanya tersenyum lembut. "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang tidak membiarkan kezaliman berdiri di atas penderitaan." Sejak hari itu, sebagian penduduk desa mulai mempertanyakan kepercayaan mereka. Mereka tidak lagi mempersembahkan manusia, dan sebagian dari mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad ketika datang sebagai nabi dan pembawa cahaya. Cerita ini menjadi saksi bahwa rahmat dan keberanian untuk menegakkan kebaikan bisa mengubah nasib sebuah kaum. Bahwa Allah tidak butuh persembahan, melainkan hati yang bersih dan keyakinan yang lurus. Dan ombak itu, sampai hari ini, dikenal sebagai ombak rahmat oleh generasi mereka yang tak lupa akan keajaiban cinta kasih dan keberanian seorang pemuda yang telah membawa cahaya bagi seluruh umat.